Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Setiadi dengan NRP 50012211117. Pada kali ini ingin menjelaskan tentang apa itu gelombang permukaan yang bertepatan dengan tugas 2 dari mata kuliah seismologi. Lalu gempa bumi yang kita rasakan pada saat kejadian merupakan gelombang yang membuat tanah berguncang atas ke bawah ataupun maju mundur, yang dimana itu dapat disebut dengan gelombang S untuk tanah yang berguncang atas ke bawah, lalu gelombang P pada tanah yang berguncang maju dan mundur. Lalu selain gelombang S dan juga gelombang P, juga terdapat gelombang yang menjalar pada permukaan tanah atau yang biasa disebut dengan gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Lalu apa itu gelombang? Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari salah satu titik ke titik lainnya, yang mana gelombang tersebut membawa energi tapi tidak memindahkan materi. Lalu selanjutnya, apa itu gelombang Rayleigh? Ya, gelombang Rayleigh merupakan salah satu gelombang permukaan ya pada saat terjadinya gempa bumi, di mana gelombang ini merupakan interferensi antara gelombang longitudinal atau gelombang P dan gelombang geser dari gelombang vertikal atau gelombang S yang vertikal. Di sini juga terdapat animasi gelombang Rayleigh. Lalu selanjutnya gelombang Love. Ya, gelombang Love yang juga merupakan salah satu bentuk dari gelombang permukaan, yaitu salah satu getaran bergerak secara horizontal tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang ya. Lalu didapatkan beberapa perbedaan antara gelombang Rayleigh dan juga gelombang Love pada getaran permukaan, yang mana pada gelombang Rayleigh merupakan gelombang permukaan yang terperangkap di dekat permukaan atau tepat di bawah permukaan, yang dimana energi harus meluruh dengan kedalaman dari tanah, yang dimana gelombang Rayleigh ini harus terdapat pada permukaan bebas traksi. Lalu untuk gelombang Love merupakan hasil dari interaksi gelombang sekunder horizontal atau gelombang S yang horizontal, di mana membutuhkan struktur yang memiliki kecepatan yang bervariasi dengan kedalaman, yaitu tidak ada dalam setengah ruang yang homogen. Selanjutnya merupakan penurunan persamaan Rayleigh, di mana pada menurunkan persamaan Rayleigh ini, kondisi batas dan juga potensial gelombang harus diperhatikan, di mana energi gelombang harusnya berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman dan tidak ada gaya gesekan pada permukaan. Lalu di sini juga terdapat potensial pada gelombang P dan juga gelombang S yang horizontal tadi. Di sini ada persamaan C dan juga P di sini yang merupakan potensial gelombang P dan gelombang S dengan Kx dan juga Kz sebagai bilangan gelombang horizontal dan vertikal, serta A dan B merupakan amplitudenya dari gelombang masing-masing. Lalu selanjutnya relasi antara Kx dan juga Kz, di mana sesuai gambar ini dapat diperoleh hubungan antara bilangan Kx dan juga Kz, dan juga hubungan antara gelombang Kx dan Kz ini ditentukan oleh kecepatan gelombang Cx ya. Dan juga gelombang P dan juga gelombang S yang mana dapat memperoleh hubungan yang sesuai dengan persamaan di bawah ini. Yang kiri merupakan gelombang P dan juga yang kanan merupakan gelombang S. Perlu diketahui juga di mana alfa di sini merupakan kecepatan gelombang P dan juga beta di sini merupakan kecepatan gelombang S. Di sini dapat berarti bahwa kondisi energi harus menurun dengan kedalaman mensyaratkan bahwa Cx atau kecepatan gelombang di permukaan harus lebih kecil daripada kecepatan gelombang bergeser.
Lalu sesuai persyaratan yang tadi, bahwa energi gelombang permukaan akan meluruh dengan kedalaman terpenuhi jika ini ya 0 kurang dari C, kurang dari B kurang dari A, yang dimana dapat lebih mudah untuk mendefinisikan persamaan yang tadi. Lalu nilai alfa, R alfa dan juga R beta tadi disubstitusi dalam persamaan gelombang P dan S tadi, yang mana pada gelombang ini dapat lebih mudah mendefinisikan persamaan yang tadi ya. Lalu syarat batas selanjutnya yaitu kondisi traksi 0 di permukaan bebas, yang mana kondisi di permukaan bebas mensyaratkan bahwa tidak ada tegangan normal dari sigma Zx dan juga sigma Zz di permukaan, yang berarti sigma Zx dan juga sigma Zz itu harus bernilai 0. Lalu dengan menggunakan hukum Hooke di sini dan juga turunan perpindahan terhadap arah X dan Z, dapat diperoleh dua persamaan untuk tegangan yang ketika disubstitusi dengan potensial gelombang menghasilkan hubungan antara A dan juga B. Dan ini untuk substitusi ke dalam hukum Hooke-nya yang dapat memberikan persamaan yang di atas ini, yang dimana solusinya sesuai dengan persamaan di bawah yang tadi harus traksi sama dengan 0 ya. Dengan menggunakan hukum Hooke ini dan juga turunan perpindahan terhadap X dan Z, ya, dapatkan potensial gelombang untuk menghasilkan hubungan A dan juga B. Selanjutnya tinggal mensubstitusi nilai RA dan juga RB yang tadi, dan juga didapatkan bentuk matriks sesuai dengan gambar yang di bawah ini, yang dimana akan dapat lebih mudah dalam menentukan nilai A dan juga nilai B. Lalu dengan mencari persamaan solusi non-trivial yang mensyaratkan bahwa determinan sistem persamaan ini adalah 0, yang dapat memberikan persamaan khas atau karakteristik equation untuk kecepatan gelombang Rayleigh adalah sesuai dengan gambar berikut ini, yang mana jika medium elastis adalah Poissonan alfa kuadrat per beta kuadrat sama dengan 3, maka solusi dari persamaan ini menghasilkan kecepatan gelombang Rayleigh yang sedikit lebih rendah daripada kecepatan gelombang geser atau beta ya, kira-kira 0,92 kali kecepatan dari gelombang geser. Maaf sebelumnya. Ya, di sini dapat dibuat kesimpulan ya bahwa setelah menemukan solusi dari ini, maka dapat ditentukan gelombang Rayleigh yang dimana untuk medium Poissonan kecepatan gelombang Rayleigh sekitar 92% daripada kecepatan gelombang geser, yang mana energi dari gelombang ini terkonsentrasi di dekat permukaan, tepat di bawah permukaan, sedikit atas ya, secara eksponensial dengan bertambahnya kedalaman. Oke, selanjutnya merupakan penurunan dari gelombang Love. Yang perlu diperhatikan pada gelombang Love ini ada beberapa sifat dari gelombang Love, yang mana pergerakan partikel yang bergerak secara horizontal tegak lurus terhadap arah perambatannya. Lalu kecepatan gelombang Love ini berada di antara kecepatan gelombang S dan juga gelombang Rayleigh, yang mana gelombang ini bergerak lebih cepat daripada Rayleigh, namun lebih lambat daripada gelombang S. Lalu medium yang dibutuhkan itu hanya dapat muncul pada medium dengan struktur kecepatan yang bervariasi dengan kedalaman. Artinya gelombang Love ini biasanya tidak akan terbentuk pada medium yang homogen. Lalu masuk ke dalam penurunan gelombang Love ini, yang mana kita ketahui bahwa gelombang Love merupakan hasil superposisi dari gelombang S horizontal ya, yang berinteraksi dengan permukaan bebas dan lapisan bawah. Dalam lapisan atas Z sama dengan 0 ya, hingga Z sama dengan H ketinggian, maka perpindahan gelombang horizontal UY kecil ini diberikan sesuai dengan persamaan di bawah ini, yang atas ya. Lalu B1 dan B2 di sini merupakan amplitudo yang bergerak ke bawah dan juga ke atas dalam lapisan atas, di mana RB merupakan parameter yang terkait dengan bilangan gelombang vertikal. Dan juga di lapisan bawah yang merupakan half space dari perpindahan
yang hanya berkurang dengan kedalaman, tidak ada pantulan, sehingga perpindahan dapat dituliskan sebagai berikut ini. Yang mana untuk mendapatkan B1, B2, dan B aksen ini digunakan kondisi batas pada permukaan bebas. Yang mana di sini juga RB2 adalah sesuai dengan gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya pada permukaan bebas diperoleh persamaan sigma ZI yang sesuai dengan syarat tadi, permukaan bebas adalah sama dengan 0. Lalu pada Z sama dengan H, perbedaannya kontinu untuk semua X dan juga T, yang mana sesuai dengan persamaan kedua ini. Dan juga begitu juga dengan stresnya, yang dimana dengan menuliskan eksponensial kompleks sebagai jumlah sinus dan kosinus dapat ditulis sebagai 1A dan juga 1B ini persamaannya, yang dimana 1A dan juga 1B tersebut dibagi dengan persamaan sebelumnya ya, yang di slide sebelumnya, menghasilkan tan Kx R beta 1H sama dengan mu 2 R beta 2 per mu 1 R beta 1 dengan R beta 2 yang ada bintangnya, itu ada aksennya, itu adalah imajiner dari R beta 2. Begitu juga dengan stresnya ini, yang dimana persamaan di atas dapat ditulis ulang sebagai fungsi dari salah satu 3 parameter Cx dan juga omega dan juga Kx, yang dimana hasil Cx dan juga omega di sini dapat dilihat pada persamaan ini, yang dimana ada syarat-syarat untuk fungsi tan yang memberikan nilai nyata, akar kuadrat harus nyata ya, dan oleh karena itu kecepatan semu dibatasi dengan beta 1 kurang dari Cx dan kurang dari beta 2, yang dimana solusi dapat diturunkan dengan mendefinisikan variabel baru ini ya, yang dimana oleh karena itu tan dengan variabel baru terdapat solusi sesuai dengan gambar di bawah ini. Lalu dengan syarat B1 sama dengan B2 tadi, perpindahan dalam lapisan dapat ditulis sebagai berikut ini. Dan juga dalam keadaan half space dapat dituliskan juga pada persamaan yang di bawah ini ya. Yaitu merupakan dua persamaan dari gelombang Law. Lalu selanjutnya hubungan antara kecepatan fase dan juga kecepatan grup, di mana kecepatan fase yang pertama ini adalah kecepatan perambatan puncak dan juga lembah, atau dengan kata lain kecepatan di mana titik-titik dengan fase yang sama pada gelombang bergerak. Secara matematis dapat dituliskan pada persamaan pertama ini ya, yang dimana persamaan ini adalah rasio antara frekuensi sudut atau omega dengan bilangan gelombang. Lalu kecepatan grup ini merupakan perambatan energi atau paket gelombang secara keseluruhan, di mana kecepatan grup didefinisikan sebagai turunan dengan frekuensi sudut dan juga terhadap bilangan gelombang. Lalu di sini terdapat juga dispersi, yang mana kita tahu bahwa kecepatan fase dan juga kecepatan grup tidak selalu sama ya, dan perbedaan di antara keduanya akan menghasilkan dispersi, yang mana gelombang permukaan seperti Rayleigh dan juga gelombang Love tadi seringkali bersifat dispersif, yang berarti bahwa kecepatan fase bervariasi dengan frekuensinya. Dengan medium yang dispersif, gelombang dengan frekuensi yang berbeda dapat memiliki kecepatan fase yang berbeda pula. Lalu di sini ada dua jenis dispersi ya. Yang pertama dispersi normal, yang mana kecepatan grup lebih rendah daripada kecepatan fase. Lalu yang selanjutnya dispersi anomali, atau kecepatan grup biasanya lebih tinggi dari kecepatan fase. Selanjutnya visualisasi dari kecepatan fase dan juga kecepatan grup, yang visualisasinya dapat dilihat seperti ini ya, di mana ada dua persamaan gelombang, yang mana persamaan gelombang tersebut akan bergabung menjadi satu, menghasilkan interaksi antara dua jenis gelombang ya. Yang mana dalam gelombang seismik ini energi gempa biasanya dipancarkan dalam berbagai frekuensi dengan setiap komponen frekuensi yang bergerak dengan kecepatan fase yang berbeda-beda. Lalu di sini akan membentuk kecepatan grup, yang mana dalam konteks gempa bumi ini menunjukkan seberapa cepat energi gempa sampai ke dalam suatu lokasi.
Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.